Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang mau mengklik video ini. Selamat datang di channel YouTube Rumah Abu, channel yang membahas seputar ibu rumah tangga. Di sini aku juga tidak hanya membagikan seputar resep dan tips masakan, tetapi juga kegiatan dan rutinitasku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Sesekali juga aku akan membahas dan sharing seputar keuangan rumah tangga, beberapa review barang, dan juga home decor pastinya. Oleh karena itu, di sini aku minta bantuan dan dukung terus channel aku ya teman-teman dengan cara klik tombol like, subscribe, dan juga menyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang mau mendukung channel aku. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini tentunya berbeda dari video-video biasanya, karena ini pertama kalinya aku akan sharing seputar keuangan rumah tangga nih teman-teman. Sebetulnya udah lama banget aku pengen sharing seputar tips budgeting, caraku mengatur keuangan rumah tangga tiap bulannya ya teman-teman. Tapi entah kenapa rasanya masih kurang percaya diri, karena di sini juga aku sama-sama masih belajar. Memang kalau kita berbicara mengenai mengatur keuangan, itu pastinya nggak akan ada habisnya ya teman-teman, karena pasti akan selalu saja datang berbagai godaan, entah dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar. Oleh karena itu di sini aku pun masih sama-sama belajar ya teman-teman, dan di sini juga aku sifatnya hanya ingin berbagi dan sharing tips dan caraku mengatur keuangan rumah tangga tiap bulannya. Dan metode budgeting ini sebetulnya sudah aku pakai lama sekali sejak aku awal rumah tangga, dan alhamdulillahnya sejak saat itu juga aku sudah membiasakan untuk menabung sampai bisa membeli dan juga merenovasi rumah sendiri, alhamdulillah. Jadi kalau menurut aku pribadi metode budgeting ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Metode budgeting ini tentunya akan sangat membantu teman-teman dalam mengatur keuangan rumah tangga. Tapi sebelum itu teman-teman juga harus tahu terlebih dahulu jumlah pemasukan dan juga jumlah pengeluaran secara keseluruhan. Dan tentunya usahakan kalau jumlah pengeluaran lebih kecil daripada jumlah pendapatan, supaya tiap bulannya keuangan teman-teman berjalan dengan lancar dan tidak minus tentunya. Karena salah satu tujuan kita menggunakan metode budgeting ini yaitu untuk meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting atau tidak perlu, sehingga membuat pengeluaran kita menjadi minus, sehingga membuat diri kita jadi susah sendiri nih teman-teman. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita atau teman-teman di rumah. Oleh karena itu aku selalu ingat kalimat dari Robert T. Kiyosaki. Katanya, kalau mulailah dari hal kecil dan bermimpilah yang besar, juga masa depan Anda diciptakan dari yang Anda lakukan sekarang, bukan besok. Jadi mulailah saat ini karena belum terlambat, karena masa depan yang akan Anda ciptakan dari diri Anda sendiri dimulai hari ini, bukan besok. Jadi tidak ada kata terlambat, tetapi kalau teman-teman masih menunda-nunda, tentunya akan sangat terlambat. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau disclaimer dulu sama teman-teman di rumah. Kalau video ini hanya bersifat berbagi atau sharing ya teman-teman, tidak ada maksud atau tujuan apapun sama sekali. Jadi di sini aku tidak menggurui, tapi di sini aku hanya ingin berbagi dan sharing sama teman-teman di rumah sesuai dengan pengalamanku. Dan untuk alokasi dana dalam video ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan teman-teman di rumah. Untuk sumber pendapatan atau pemasukan sendiri, di sini hanya dari suami ya teman-teman, karena aku tidak bekerja. Aku seorang ibu rumah tangga yang memang di rumah aja, dan aku belum punya pemasukan yang pasti setiap bulannya. Jadi di sini pure hanya dari suami aku aja ya teman-teman sumber pendapatannya. Sedangkan di sini untuk kondisinya sendiri, yaitu ada 2 orang dewasa dan juga 2 balita. Sebetulnya ada 3 orang dewasa ya teman-teman, karena di sini aku juga menggunakan asisten rumah tangga. Tapi untuk budgetingnya sendiri di sini aku hitung 2 orang dewasa dan juga 2 balita. Tetapi
untuk belanja mingguan itu udah termasuk dengan biaya masak semua-muanya deh, 3 orang dewasa dan juga 2 balita. Dan di sini juga aku tidak memasukkan biaya gaji asisten rumah tangga beserta uang jajan ART ku, karena memang itu udah langsung dari suami. Jadi di sini hanya uang yang aku terima dari suami setelah suami memberi gaji asisten rumah tanggaku dan uang jajan suami sendiri ya. Jadi sisanya aku yang atur. Dan untuk menjaga privasi suamiku juga, di sini kan aku ingin menghargai suamiku, aku tidak menyebutkan berapa nominal gaji atau pemasukan dari suamiku ya teman-teman. Jadi ini aku privasi. Untuk budgetingnya sendiri selalu aku bagi menjadi 3 kategori, yaitu giving, saving, dan juga living. Nah, untuk giving di sini itu bersifat memberi seperti sedekah atau zakat penghasilan sebesar 2,5%, itu selalu rutin aku keluarkan ya teman-teman setiap bulannya. Dan juga untuk memberi kepada orang tua misalnya, jadi kalau mau nengok orang tua atau misalnya orang tua ulang tahun ingin memberi hadiah kepada orang tua, nah ini ada budgetnya gitu ya teman-teman. Atau saat orang tua sakit, orang tua butuh, itu ada budgetnya, karena tanggung jawab kita juga sebagai anak tentunya untuk membantu dan juga merawat orang tua semampu kita. Besar kecilnya semoga akan menjadi ladang pahala dan berkah yang melimpah ke diri kita, amin ya robbal alamin. Di sini untuk zakat penghasilan 2,5% dan untuk orang tua ini aku sisihkan setiap bulannya rutin ya teman-teman semampunya. Kemudian untuk sedekah subuh sendiri itu fleksibel teman-teman, jadi tidak aku sisihkan di awal, melainkan sehari-harinya kalau ada sisa uang belanja atau uang apapun, kalau ada sisa langsung aku sedekah subuh, sehabis sholat subuh langsung aku sisihkan gitu ya. Dan nanti ketika ada orang yang membutuhkan baru bisa diberikan, seperti itu ya teman-teman. Untuk nominal dari zakat penghasilan 2,5% dan untuk orang tua itu nanti akan ditotalkan. Dan untuk nominalnya semuanya lagi-lagi aku privasi ya teman-teman, karena menurut aku dan suami ini merupakan privasi. Jadi lebih baik aku rahasiakan aja ya. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan dana teman-teman di rumah. Di sini hanya contoh dan ilustrasi saja dari aku. Kemudian untuk kategori kedua ini ada saving, yaitu sifatnya menabung, menyisihkan. Jadi untuk menabung sendiri aku selalu menyisihkan di awal, bukan dari sisa uang bulanan. Jadi dari awal keluar gaji atau terima uang dari suami, aku selalu sisihkan untuk menabung. Dan di sini yang selalu aku prioritaskan yaitu untuk dana darurat, tabungan hari raya kurban, sinking fund, dan juga dana spesial. Dana spesial yang aku maksud di sini merupakan dana yang akan keluar pada bulan itu. Jadi misalnya di bulan Agustus ini anakku ulang tahun dan aku ingin mengadakan syukuran sederhana, dan pastinya anggarannya perlu dianggarkan di awal ya teman-teman. Nah ini termasuk dalam dana spesial. Untuk dana tabungan ini aku simpan di reksadana ya teman-teman. Jadi uangnya ini masih ada di rekening untuk disetorkan di reksadana yang biasa aku pakai, kecuali untuk dana spesial sendiri karena akan dipakai di bulan ini, jadi tentunya tidak dimasukkan di reksadana. Pastinya aku simpan aja di rekening sampai nanti saatnya tiba pas ulang tahun anakku baru aku ambil. Di sini untuk dana darurat aku menyisihkan sebesar Rp500.000 per bulannya, dan ini untuk tahara kurban biasanya aku nabung Rp300.000 per bulan, tapi untuk bulan ini aku hanya bisa menyisihkan Rp200.000 karena tadi ada dana spesial untuk syukuran ulang tahun anak aku. Dan juga untuk sinking fund-nya di sini aku menyisihkan Rp100.000. Untuk sinking fund ini sendiri biasanya aku gunakan untuk membayar biaya pajak mobil yang harus dibayarkan setiap tahunnya, dan pastinya harus disiapkan juga dananya sejak saat ini ya teman-teman supaya nanti tidak terlalu berat. Untuk sinking fund sendiri biasanya aku sisihkan sebesar Rp200.000 sampai Rp300.000, tidak tetap ya teman-teman, tergantung dari pemasukan yang didapat tiap bulannya, dan juga tergantung juga apakah ada dana spesial yang begitu besar atau tidak ada dana spesial. Kalau seandainya tidak ada dana spesial, pastinya saving ini akan lebih besar ya, bahkan bisa menyimpan juga untuk dana pendidikan anak-anak. Jadi untuk dana pendidikan anak-anak juga aku tidak terlalu rutin tiap bulan menabung. Yang paling penting aku prioritaskan saat ini, aku ingin menabung dana darurat terlebih dahulu untuk sampai mencapai target ya teman-teman. Jadi kalau dana darurat sudah mencapai target yang aku dan suami inginkan,
nanti baru kita akan beralih fokus untuk tiap bulan rutin menabung ke dana pendidikan dan juga dana pensiun pastinya. Jadi intinya balik lagi ke teman-teman semua ya, menurut teman-teman lebih prioritas yang mana? Karena kalau menurut aku dana pendidikan anak-anak itu masih bisa digunakan untuk 15 sampai 16 tahun ke depan ketika anak-anak aku siap untuk memasuki perguruan tinggi. Sedangkan untuk masuk TK SD itu menurut aku masih bisa sambil berjalan gitu dananya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi aku prioritaskan untuk mencapai target dana darurat terlebih dahulu. Nah selanjutnya kategori yang ketiga yaitu living untuk kebutuhan hidup ya teman-teman. Dari bahan makanan, bensin, listrik, air dan semua-muanya ini pokoknya pengeluaran secara keseluruhan biaya hidup yang rutin dan pasti dikeluarkan setiap bulannya. Jadi pastinya untuk memulai menggunakan metode budgeting ini teman-teman harus tahu pengeluaran pokok untuk kebutuhan hidup itu apa saja dan berapa nominal pastinya. Jadi kalau bisa anggarkan dengan nominal yang maksimal gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk listrik itu sebulan itu kisaran 300 sampai 400. Kalau misalnya teman-teman ada lebih bisa dianggarkan sebesar 400 aja walaupun kadang-kadang cuma habis 300. Maksudnya di sini untuk berjaga-jaga saja ya teman-teman daripada nantinya malah kurang. Jadi lebih baik dipasin ke nominal pengeluaran yang paling besar di bulan biasanya. Seperti aku untuk listrik sendiri satu bulannya itu kisaran Rp700.000, tapi di sini sebenarnya pemakaiannya itu nggak sampai segitu. Kadang-kadang hanya habis di angka 600.000, tapi pernah juga di angka 700. Nah karena itu aku mengambil nominal yang paling maksimum yaitu 700.000. Jadi paling tidak kalau pas lagi boros-borosnya pemakaian listrik itu hanya di angka Rp700.000, jadi tidak kurang ya teman-teman. Di sini untuk belanja bulanan aku anggarkan sebesar Rp800.000. Jadi kalau bisa sebisa mungkin aku belanja bulanan tidak lebih dari Rp800.000. Untuk kebutuhan susu dan popok karena di sini ada 2 balita yang sama-sama masih menggunakan susu formula dan juga popok. Jadi memang besar ya teman-teman anggarannya. Di sini aku anggarkan sebanyak Rp2 juta. Kemudian untuk belanja mingguan itu total Rp1.200.000 dengan nominal per minggunya itu aku anggarkan Rp300.000 per minggu. Untuk berasnya di sini aku gunakan beras yang 25 kg, anggarannya sendiri sebesar Rp300.000. Jadi untuk beras 25 kg ini untuk 5 orang ya teman-teman, 3 orang dewasa dan juga 2 balita karena anak-anak aku pun sudah makan nasi. Dan ini biasanya nggak 1 bulan pas, pastinya 1 bulan lebih. Biasanya itu sekitar 1 bulan lebih seminggu atau 1 bulan lebih 10 hari. Jadi untuk berjaga-jaga aku tetap anggarkan saja tiap bulan, jadi tiap bulan pasti beli beras ini. Kemudian untuk listriknya aku anggarkan 1 bulan sebesar Rp700.000 karena aku menggunakan dispenser yang full 24 jam nyala air panasnya. Kemudian juga ada 2 AC yang tiap malam itu pasti nyala, dan juga TV ketika siang itu anak-anak itu walaupun main harus nyala gitu TV walaupun sekedar muter lagu aja. Jadi kalau misalnya TV-nya mati mereka udah pasti rewel dan tantrum banget. Kemudian untuk wifi ini sendiri flat ya teman-teman, tiap bulannya Rp420.000. Dan untuk pulsanya ini pulsa suami Rp350.000, memang agak mahal karena memang pulsanya itu pulsa prabayar dan tidak hanya paket internet ya teman-teman, tapi juga paket nelpon ke operator lain karena memang kebutuhan dari pekerjaan profesi suami aku, jadi memang benar-benar butuh juga ya, menjadi kebutuhan untuk suami aku juga. Kemudian untuk arisan dan iuran RT di sini anggarannya sebesar Rp135.000. Sedangkan untuk air minum sebesar Rp100.000, untuk gas Rp200.000 karena tidak hanya untuk masak ya teman-teman. Di sini aku pun menggunakan water heater gas, dan yang terakhir jajan anak aku sisihkan Rp200.000. Setelah diberi rincian semuanya ini aku jumlahkan dan aku totalkan untuk living atau kebutuhan hidup. Di sini aku mengeluarkan sebesar Rp6.905.000 ya teman-teman, kurang lebih segitu. Nah langsung saja tiap-tiap anggarannya aku masukkan ke dalam dompet pintar untuk belanja minggu 1, belanja minggu 2, belanja minggu 3 dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa menggunakan sistem amplop apabila belum memiliki dompet pintar karena dananya ini perlu banget untuk dipisahkan ya teman-teman. Nah untuk anggaran belanja mingguan di sini sebesar Rp1.200.000 aku bagi 4 minggu. Sedangkan untuk bulan Agustus di sini sampai tanggal 31 Agustus. Jadi setiap bulan
bulan yang memiliki tanggal sampai 31, rumusnya itu aku biasanya 7 plus 1. Jadi tiap 8 hari bukan tiap 7 hari ya teman-teman. Jadi dana 300.000 per minggu itu jatuhnya tiap 8 hari, yaitu 7 plus 1 bukan untuk 7 hari. Anggaran budgeting ini perlu banget untuk dipisahkan ya teman-teman, untuk memudahkan kita memisah-misahkan anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya, untuk mencegah terpakainya dana yang lain gitu teman-teman. Jadi perlu banget untuk dipisah-pisahkan. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki dompet pintar atau dompet budgeting, bisa disarankan banget untuk menggunakan sistem amplop. Jadi cukup ditulis aja dana satu amplop itu untuk anggaran apa. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan dompet pintar atau dompet budgeting agar lebih mudah dibawa kemana-mana juga boleh banget. Sudah tersedia banget di marketplace ya teman-teman. Dan untuk link pembelian dompet pintar satu ini juga aku sertakan di description box, kalian bisa cek di bawah. Nah teman-teman, seperti tadi ya, untuk dana tabungan sendiri masih ada di rekening, karena nanti mau aku setorkan di reksadana yang biasa aku gunakan. Jadi aku biasa banget menabung di reksadana ya teman-teman. Mungkin di video lainnya nanti aku akan bahas juga investasi reksadana yang biasa aku pakai. Selain di reksadana, biasanya aku juga menabung di logam mulia dan juga deposito ya teman-teman. Tergantung dari tujuan keuangan apa, tujuan investasinya apa, jadi dananya itu pasti aku pisahkan sesuai dengan instrumen investasi yang cocok menurut aku. Nah teman-teman, untuk dana belanja bulanan, susu, popok, listrik, wifi, dan pulsa juga ada di rekening, karena aku bayarnya lewat m-banking ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir ya. Wassalamualaikum.